Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan 3 orang, Ayumi Kara Setiadi, Fauzan Fajar Saputra, serta Ivan Raffi Ardiansyah, akan mempresentasikan tugas besar algoritma dan pemrograman. Di sini tugas besar kita itu membahas tentang tiket online. Nah, latar belakang program ini adalah program yang kami rancang sebagai bentuk tanggung jawab kami selaku anggota kelompok dalam memenuhi kelengkapan tugas besar algoritma dan pemrograman. Dibuat berdasarkan rancangan ide masing-masing anggota yang kemudian disepakati secara bersama, di mana program ini terdiri dari pengisian dana, pemesanan tiket, serta pembatalan pemesanan. Nah, ada pula tujuan dari pembuatan tugas besar ini adalah untuk mempermudah para peminat musik K-pop untuk memesan tiket konser idola mereka. Nah, ada pula di sini flowchart yang anggota kami buat. Pertama-tama itu adalah kita mulai, kemudian kita input user dan passwordnya, lalu dilanjut dengan pengecekan user dan password, di mana jika user dan passwordnya salah, maka akan dilakukan pengulangan dengan kita menginput kembali user dan passwordnya, sampai passwordnya hingga benar. Namun, jika user dan passwordnya sudah benar pada saat melakukan pengecekan, maka akan berhasil, kemudian dilanjut dengan proses pemilihan menu. Nah, di pemilihan menu sendiri nanti terdapat 3 percabangan, di mana percabangan pertama itu pengisian dana, yang kedua pembelian tiket, dan yang ketiga adalah pembatalan pemesanan. Nah, untuk pilihan menu yang pertama, percabangan pertama, pengisian dana, kita masuk ke percabangannya. Nah, kita pertama-tama itu adalah input jumlah nominal dana yang ingin kita masukkan. Lalu kemudian pemrosesan saldo akhir, yang dimana saldo akhir ini didapat dari saldo awal ditambah dana yang kita setor. Kemudian akan keluar output jumlah saldo tunai kita. Nah, begitu sudah, maka prosesnya selesai. Dilanjut dengan percabangan yang kedua, yaitu pembelian tiket. Yang dilakukan selanjutnya adalah kita melakukan pengisian data untuk pembelian tiketnya, yaitu masukkan data, jenis tiket, dan jumlah tiketnya. Lalu diproses, yaitu pembayarannya. Kemudian akan keluar dokumen tiket, yang dimana ini merupakan tiket konsernya itu sendiri. Nah, setelah itu prosesnya selesai. Yang ketiga itu pembatalan pemesanan. Selanjutnya kita masuk ke pengisian data pembatalan pemesanannya, yang ini terdiri dari masukkan nama, email, zona, jenis, jumlah, serta harganya. Kemudian kita melakukan konfirmasi, di mana jika datanya masih salah, maka akan dilakukan pengulangan untuk pengisian datanya, sehingga kita mengisi data ulang. Namun jika sudah benar, begitu konfirmasi, maka akan berhasil. Nah, maka prosesnya setelah ini sudah selesai gitu. Kurang lebih output yang ditampilkan dari 3 menu tadi seperti ini untuk pengisian dana, pembelian tiket, serta pembatalan pemesanan. Untuk penjelasan lebih lengkap dapat dijelaskan oleh kelompok kami. Langsung saja kita ke penjelasannya. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasan dari program yang sudah kami buat. Di sini pada baris 1 sampai 3 terdapat header atau library, berfungsi sebagai standar input-output operasi yang digunakan di dalam bahasa C++. Lalu pada baris keempat terdapat using namespace standar, berfungsi untuk menyajikan perintah atau deklarasi. Lalu pada baris ke-6 terdapat struct. Nah, struct ini adalah bentuk struktur data yang dapat menyimpan variabel-variabel dalam satu nama. Untuk namanya sendiri di sini adalah tipe data, dan di dalamnya terdapat 2 tipe data, yaitu ada char dan juga integer. Lalu selanjutnya ada struct tiket dan juga struct refund. Nah, untuk struct tiket dan struct refund akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, yaitu ada Ayumi Clara Setiadi dan Fauzan Fajar Saputra. Baiklah, saya akan langsung menuju ke baris ke-31. Di sini ada integer main. Nah, untuk integernya sendiri merupakan tipe data, lalu main di sini berfungsi sebagai penyusun blok pada C++ atau menjadi titik awal dan akhir eksekusi program. Lalu di dalamnya terdapat deklarasi dan inisialisasi program. Di sini saya menggunakan 3 tipe data, yaitu ada string, integer, dan juga char. Baiklah, kita lanjut ke proses login. Nah, di sini saya menggunakan perulangan dual. Nah, di dalam dual sendiri terdapat cout. Cout ini berfungsi sebagai untuk menampilkan tulisan. Lalu di dalam do juga terdapat percabangan 3 kondisi, yaitu ada if, else if, dan juga else. Nah, di kondisi yang pertama yaitu if, di sini kondisinya true, di mana user sama dengan self. Nah, di dalam kondisi yang pertama ini terdapat percabangan lagi, yaitu percabangan 2 kondisi. Ada if dan juga else. Nah, if di sini merupakan kondisi true, di mana password sama dengan 123. Maka, di mana jika kita memasukkan username dan password secara benar, yaitu username-nya self dan password-nya adalah 123, maka akan muncul tulisan Anda berhasil login, dan kita tinggal menekan enter untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Lalu di sini ada else. Else di sini merupakan kondisi false, di mana jika kita memasukkan passwordnya salah, maka akan muncul tulisan password yang Anda masukkan salah, dan kita diminta untuk mencobanya lagi. Lalu di sini ada
kondisi yang kedua, yaitu kondisi false, di mana password sama dengan 123. Nah, di sini yaitu jika kita memasukkan username-nya salah. Jika kita masukkan username yang salah dan passwordnya benar, maka akan muncul tulisan seperti ini. Username yang Anda masukkan salah dan kita diminta untuk mencobanya lagi. Lalu pada kondisi ketiga, yaitu kondisi yang tidak diketahui, di mana jika kita salah memasukkan username dan passwordnya, maka akan muncul tulisan username dan password yang Anda masukkan salah, dan kita diminta untuk mencobanya lagi. Lalu di sini ada cout endline. Di sini endline ini berfungsi sebagai mengatur pindah baris. Lalu gets di sini berfungsi sebagai menahan sebuah proses di dalam program agar tidak langsung menutup. Nah, karena kita menggunakan perulangan duel, di sini sudah ada do-nya, maka juga harus ada while-nya. Nah, while-nya ini di dalamnya terdapat user tidak sama dengan self dan pass tidak sama dengan 123. Maka di sini akan terjadi perulangan dalam pengisian username dan juga password. Lalu di sini ada sistem CLS. Nah, sistem CLS di sini berfungsi sebagai clear screen atau untuk beralih ke screen yang baru. Baiklah, saya akan mendemokan proses login di dalam program ini. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana jika passwordnya salah. Nah, jika passwordnya salah, maka akan muncul tulisan password yang Anda masukkan salah, dan kita diminta untuk mencobanya lagi. Lalu kita tinggal menekan enter. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana jika username-nya yang salah. Nah, jika username-nya salah, maka akan muncul tulisan username yang Anda masukkan salah, dan kita diminta untuk mencoba lagi. Lalu kita tinggal menekan enter. Nah, yang ketiga, bagaimana jika kita salah memasukkan username dan juga passwordnya. Nah, di sini akan muncul tulisan username dan password yang Anda masukkan salah, dan kita diminta untuk mencobanya lagi. Lalu kita tinggal menekan enter. Nah, yang terakhir, bagaimana jika kita benar memasukkan username dan juga passwordnya. Nah, jika benar keduanya, maka di sini akan muncul tulisan Anda berhasil login, dan kita tinggal menekan enter untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya itu ada tampilan menu utama. Nah, di tampilan menu utama ini terdapat pilihan menu 1 pengisian dana, 2 pemesanan tiket, 3 pembatalan tiket, dan juga input nomor pilihan Anda 1 sampai 3. Di sini juga terdapat sign in. Sign in ini berfungsi sebagai untuk menginput data NP. NP ini adalah nomor pilihan. Nah, nomor pilihan ini adalah dari ketiga menu yang tersedia di sini. Baiklah, saya akan langsung mendemokannya. Karena di sini saya akan menjelaskan menu yang pertama, yaitu pengisian dana, maka di sini saya akan memilih yang 1. Nah, tinggal kita enter. Maka kita akan menuju ke menu yang pertama, yaitu ada pengisian dana. Nah, di pengisian dana ini juga ada cout. Cout ini berfungsi sebagai untuk menampilkan tulisan. Untuk tulisannya sendiri ada pengisian dana, masukkan jumlah nominal, dan juga total saldo Anda sekarang. Di sini juga ada sign in. Sign in di sini berfungsi sebagai menginput data store. Nah, store-nya ini adalah jumlah nominal yang akan kita masukkan. Baiklah, saya akan langsung mendemokannya. Di sini saya akan menyetorkan sebesar 10 juta. Nah, tinggal kita enter. Nah, nanti akan muncul tulisan total saldo Anda sekarang sama dengan 10.200.000. Nah, kenapa bisa menjadi 10.200.000? Karena di dalam proses pengisian dana tersebut terdapat sebuah perhitungan, yaitu saldo awal ditambah dengan jumlah yang kita setorkan atau saldo yang kita setorkan. Di mana kita ketahui saldo awal sama dengan 200.000 dan jumlah yang kita setor sama dengan 10 juta. Nah, maka akan menjadi 10.200.000. Nah, mungkin sebelum itu di sini ada sistem pause. Nah, sistem pause di sini yaitu untuk menahan layar atau program agar tidak langsung menutup jika programnya sudah selesai kita lakukan, yaitu seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi tidak langsung menutup programnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Untuk program selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ayumi Clara Setiadi. Oke, sekarang di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah Ivan jelaskan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan apa yang akan terjadi jika kita memilih opsi kedua. Jadi sebelum itu, di sini saya sudah membuat struct tipe data dan juga struct tiket, di mana struct adalah suatu keyword yang memungkinkan kita untuk membuat deklarasi yang di dalamnya nanti dapat memuat banyak variabel. Seperti contohnya di sini ada struct tipe data di mana ada char dan juga integer. Lalu dengan deklarasi nama TD. Lalu di sini ada struct tiket dengan menggunakan array 2 dimensi, dan tipe data yang saya gunakan adalah string dengan nama tipe dan memiliki 2 indeks. Jadi kalau 2 dimensi itu dia memiliki 2 indeks, berbeda dengan array yang lain gitu. Jadi dia mempunyai 2 indeks, di mana indeks yang pertama ini mewakilkan baris, sedangkan
Indeks yang kedua itu mewakilkan si kolomnya. Jadi bisa kita lihat bahwa terdapat 8 baris dan juga 4 kolom yang masing-masingnya dipisahkan oleh tanda koma dan diakhiri oleh tanda semikolon. Nah, deklarasi objeknya ini saya namakan TD dan juga TK. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke pilihan menu. Jadi kita bisa masuk, nanti kan kalau kalian udah login langsung masuk ke pilihan menu kan, jadi kita pilih yang kedua, lalu di sini akan muncul, jadi if NP sama dengan 2, maka akan muncul masukkan identitas Anda. Lalu akan muncul lagi nama pemesan dan email pemesan. Kayak gitu kita masukkan dulu Ayumi dan emailnya kita contohnya example@gmail.com. Oke, lalu enter. Lalu di sini akan muncul lagi jenis kelamin. Nah, kita lihat di sini ada ulang dan juga atas satu. Ini adalah pelabelan untuk fungsi GoTo ya. Jadi di sini akan muncul jenis kelamin dan pilihannya itu kita bisa lihat di sini saya menggunakan switch case. Ada case A dan case B, di mana case A itu adalah akan memunculkan hyphen girl, sedangkan case B akan memunculkan hyphen boy gitu. Lalu pertanyaannya jika misalnya kita memilih huruf lain selain A atau B gitu, misal kita menulis C, maka nanti akan muncul ini. Jadi kalau misalnya di switch case itu, kalau misalnya bukan case A atau case B, maka akan muncul default di sini. Jadi nanti akan langsung masuk ke default, dan nanti akan muncul tulisan mohon pilih dengan benar gitu. Lalu nanti akan masuk lagi nih ke GoTo ulang. Jadi GoTo ini fungsinya untuk buat mengarahkan program kita untuk jalan kemana selanjutnya gitu. Karena ini GoTo ulang, maka kita lihat di sini ada ulang, nanti dia akan masuk lagi ke sini. Jadi nanti akan muncul kembali nih. Jadi perulangan ini akan terus dilakukan selama proses itu belum benar gitu. Jadi kalau misalnya proses sudah benar seperti kita menulis A atau B, maka dia nanti akan langsung muncul hyphen girl. Berarti itu program sudah benar gitu. Jadi nanti di situ kita lihat lagi bahwa di sini ada gauge gitu. Jadi gauge ini buat fungsinya buat menahan dulu nih. Jadi kayak gini nih. Enter sekali untuk melanjutkan gitu. Lalu di sini juga ada sistem CLS atau clear screen. Jadi fungsinya itu kita enter ya. Jadi fungsinya itu untuk membuat screen yang sebelumnya itu hilang gitu. Jadi program sudah kita panggil sebelumnya itu hilang digantikan oleh program yang baru gitu. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa ada tulisan tiket konser Love Yourself di sini. Tapi kalau misalnya kita lihat perbedaannya bahwa di sini tuh nggak, kan di sini nggak ada isinya nih, kok tiba-tiba bisa. Nah, gitu dengan cara apa? Dengan cara kita mengakses array yang sudah kita buat tadi. Jadi pengaksesan array itu sendiri itu bisa menggunakan dua metode, yaitu bisa menggunakan secara manual atau bisa juga dengan nested for seperti ini. Jadi ada perulangan dalam perulangan gitu. Jadi perulangan yang di luar itu untuk memanggil si baris, sedangkan perulangan yang ada dalam itu untuk mengambil si kolom. Jadi kita bisa lihat bahwa ada kondisi integer i sama dengan 0. Kenapa 0? Karena array itu bisa dimulai dari 0, lalu integer i kurang dari 8, lalu i++. Sedangkan untuk yang dalam for integer j, karena kolom j sama dengan 0, sama seperti yang atas, J kurang dari 4, J++. Lalu akan muncul cout TK, deklarasi objek, dot, tipe. Jangan koma ya, harus titik. Namanya tadi kan tipe. Lalu tulis IJ, jangan 84 gitu. Lalu nanti akan muncul seperti ini. Jadi nanti akan dipanggil gitu. Lalu setelah itu akan muncul nih. Silakan pilih tiket konser yang Anda inginkan. Jadi di sini ada 8 pilihan yang kalian bisa pilih. Namun kalau misalnya kalian milih angka lain selain 1 sampai 8, misalnya 9, nanti kalian akan muncul seperti ini. Pilih dengan benar. Bisa kita lihat ya, saya kan menggunakan switch lagi ya. Ingat kalau switch case berarti nanti di bawahnya ada default. Bisa kita lihat di sini. Nah, defaultnya pilih dengan benar lalu go to atas 2. Maka akan kembali lagi ke proses ini. Pilih 1 sampai 8. Berarti benar ya programnya. Lalu misal kita ingin memilih 1 gitu. Kita ingin memilih tempat yang lebih dekat dengan panggung. Jadi 1 yang paling mahal gitu ya. Nah, lalu nanti akan muncul nih di sini zonanya diamond. Lalu akan muncul lagi nih benefit apa yang akan kalian dapat jika kalian memilih tiket tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kalian sudah yakin, nanti akan go to next gitu. Jadi NXT itu sudah saya buat ini. Nah, untuk prosesnya itu NXT, ini pelabelan go to ya. Jadi see out and line, lalu see out jumlah tiketnya, lalu check in JTK. Jadi misal kita mau beli 2 tiket. Lalu nanti akan muncul total harga. Jadi total harga itu akan muncul TOT. Jadi TOT ini sudah saya buat sebelumnya, bahwa TOT itu sama dengan HRT dikali JTK. HRT 8 juta. JTK adalah jumlah tiket 2. Berarti 2 dikali 8 juta, maka 16 juta. Berarti program sudah benar. Lalu selanjutnya untuk masalah pembayaran ada percabangan lagi. Jadi kan tadi kalau switch case itu ada default. Kalau if itu ada else gitu. Jadi if totalnya lebih besar dari pembayaran, misal total harga ini 16 juta, terus kita bayar cuma 15 juta rupiah. Maka apa yang akan terjadi? Maka maaf, uang Anda tidak mencukupi gitu. Press any button to return to ordering gitu. Di enter lagi.
Jadi kalian bisa pakai sistem gauge atau juga bisa pakai sistem pause ya. Lalu kita tulis ulang, 2, lihat go to NXT ya. Seperti biasa, lalu kita masukkan misal 17 juta rupiah. Nah, ini kan lebih nih, karena lebih dia akan langsung masuk sini. Sisa sama dengan bayar dikurang total gitu. Jadi bisa kita lihat kembali sis ya. Jadi kita lihat 17 juta dikurang 16 juta sama dengan 1 juta rupiah. Berarti program juga sudah benar gitu. Lalu ketika itu nanti ada sistem pause ya. Jadi bisa kita pakai gauge atau bisa juga pakai sistem pause ini. Sama aja fungsinya. Lalu kita enter lagi deh. Nah, dia akan muncul cetak tiketnya. Jadi ini tiketnya yang sudah muncul gitu. Jadi kalau misalnya tiket ini udah muncul, berarti proses transaksi pemesanan tiket sudah berhasil. Lalu di sini juga terakhir akan ada footernya. Terima kasih, Ayumi telah melakukan pembelian tiket di Moonlight. Jadi bisa kita lihat bahwa td.nama gitu kan. Tadi kan kita udah buat nih deklarasi objeknya TD kan. Kan kalau yang tadi di atas sudah kita buat juga kan. Jadi td.nama gitu. Nanti yang nama tadi udah tulis akan muncul di sini gitu. Nah, simpel bukan? Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk menu selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Fauzan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya itu ada menu pembatalan tiket. Langsung saja kita melakukan pendemonstrasiannya. Oke, yang pertama-tama dilakukan adalah memilih menu pembatalan tiket. Menu pembatalan tiket sendiri itu terdapat pada nomor 3. Oke, langsung saja kita ketik 3, lalu kita tekan enter. Selanjutnya akan muncul si out, apakah Anda ingin melakukan pembatalan tiket? Yes or no. Lalu kita say in pilihan tiketnya. Pilihan tiket bernilai sama dengan Y kapital atau pilihan tiket bernilai Y kecil, maka akan dilanjut dengan pengisian data refund. Else if pilihan tiket bernilai sama dengan N kapital atau pilihan tiket bernilai sama dengan N kecil, maka akan kembali ke menu utama. Langsung saja kita demonstrasikan yang pilihan tiket bernilai Y. Oke, kita ketik Y lalu kita tekan enter. Selanjutnya akan muncul si out, silahkan isi data di bawah ini. Lalu nanti ada nama pemesan, alamat email, zona, jenis tiket, jumlah tiket, serta harga tiket. Langsung saja kita contohkan, misalkan nama pemesannya itu adalah Ivan dengan alamat email example@gmail.com. Lalu zonanya itu standing dengan jenis tiketnya itu diamond dengan jumlah tiket yang sama dengan 2. Untuk harga tiket dari diamond sendiri itu berharga 8 juta untuk satu tiketnya, jadi kita ketik 8 juta. Lalu kalau sudah kita tekan enter. Nah, selanjutnya akan muncul konfirmasi pembelian tiket. Oh ya, di sini saya menggunakan sistem CLS untuk ke window yang lainnya gitu. Jadi kita kelihatan jadi lebih bersih seperti itu. Nah, selanjutnya konfirmasi pembelian tiket itu nanti ada nama pemesan, alamat email, zona, jenis tiket, jumlah tiket, serta total harga. Total harga sendiri itu didapat dari jumlah tiket dikali harga tiket. Oke, nah lalu di sini kita juga menggunakan sistem pause. Sistem pause sendiri merupakan untuk menahan layar atau program agar tidak langsung menutup jika program sudah selesai kita lakukan atau kita jalankan gitu. Oke, lalu kita tekan enter saja. Nah, selanjutnya akan muncul apakah pengisian sudah benar, ya atau tidak. Gitu. Kita input say in-nya, ASD. If ASD bernilai sama dengan Y kecil, atau ASD bernilai sama dengan Y kapital, maka si out-nya pengembalian tiket Anda sudah berhasil. Si out, silakan buka email Anda untuk informasi lebih lanjut. Else if ASD bernilai sama dengan T kecil, atau ASD bernilai sama dengan T kapital, maka akan sistem CLS lalu kembali lagi ke pengisian data refund, yaitu yang ini. Nah, kita demonstrasikan saja yang Y. Oke, kita ketik Y lalu kita tekan enter. Nah, maka akan muncul seperti yang sudah saya bilang tadi. Pengembalian tiket Anda berhasil, silakan buka email Anda untuk informasi lebih lanjut. Sekian penjelasan mengenai pengembalian tiket. Terima kasih.